Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran turun jauh sebelum penelitian-penelitian ilmiah yang canggih hadir. Namun, penelitian yang telah dibuktikan secara ilmiah dan dilakukan oleh seorang ilmuwan ternyata lebih dahulu tertulis di dalam Al-Quran. Bagaimana mungkin? Tentu saja karena Al-Quran mengandung kebenaran. Sejumlah ilmuwan pun dibuat heran ketika mendapati penelitiannya telah ada dan dijelaskan di dalam Al-Quran. Fenomena apa sajakah yang telah terbukti kebenaran secara ilmiah dan sebelumnya telah tertulis di dalam Al-Quran? Berikut adalah ulasannya. Bertemunya dua lautan. Adanya pertemuan dua lautan antara Samudra Atlantik dan Mediterania. Kedua aliran air dari keduanya tidak bercampur satu sama lain. Seorang muslim pun menjelaskan kepada oceanographer jika hal tersebut telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu, antara keduanya ada batas yang tak dilampaui masing-masing. Quran Surat Ar-Rahman ayat 19-20. Fenomena ini pun juga terdapat di dalam surat lainnya. Dan dialah Allah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang satu tawar dan segar, yang lainnya asin. Dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Quran Surat Al-Furqan ayat 53. Api di dasar lautan. Api di dasar lautan ditemukan oleh ahli geologi Rusia dan ilmuwan Rusia. Mereka menemukannya ketika meneliti kerak bumi dan patahannya di dasar lautan lepas pantai Miami. Fenomena itu seperti lava cair yang disertai oleh abu vulkanik, seperti gunung berapi di daratan, yang memiliki suhu sampai 231 derajat Celcius, sehingga menghasilkan energi panas yang sangat tinggi. Kejadian itu sudah tertulis di dalam Al-Quran. Demi Bukit Sinai dan kitab yang tertulis pada lembaran yang terbuka, dan demi Baitul Makmur atau Ka'bah, dan demi langit yang ditinggikan, dan demi laut yang di dasarnya ada api. Quran Surat At-Tur ayat 1-6. Penciptaan berpasang-pasangan. Seorang ilmuwan Inggris mengungkapkan jika materi diciptakan secara berpasang-pasangan. Penemuan itu menyebutkan jika seluruh benda yang berada di alam semesta ini, bahkan sampai partikel terkecil, juga memiliki pasangan. Hal itu ternyata sudah dijelaskan terlebih dahulu di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah." Quran Surat Az-Zariyat ayat 49. Jenis kelamin bayi. Hasil penelitian pada abad ke-20 dalam ilmu genetika memaparkan jika penentuan jenis kelamin bayi ditentukan oleh sperma pria. Dalam sperma tersebut terdapat dua kromosom, yaitu kromosom X yang isinya berupa sifat-sifat kewanitaan dan kromosom Y yang isinya sifat kelaki-lakian. Dalam sel telur wanita hanya mengandung kromosom X, maka jenis kelamin bayi ditentukan oleh sperma yang membuahi dan mengandung kromosom X dan Y. Sebelum penemuan tersebut, banyak orang mengira jika jenis kelamin berasal dari wanita. Terkait jenis kelamin bayi, sudah dijelaskan di dalam Al-Quran jauh sebelum penelitian tersebut ditemukan. Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita dari air mani apabila dipancarkan. Quran Surat An-Najm ayat 45-46. Jasad Fir'aun yang masih utuh. Fir'aun yang dimaksud adalah Fir'aun yang hidup pada masa Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun itu tenggelam di Laut Merah ketika mengejar Nabi Musa alaihissalam. Penelitian yang dipimpin oleh Profesor Dr. Maurice Bucaille berhasil mengungkapkan jika terdapat sisa-sisa garam yang masih melekat pada jasad tersebut. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran sebelum penelitian itu dilakukan. Maka hari ini kami biarkan engkau, hai Fir'aun, terlepas dari badanmu yang tidak bernyawa di tengah laut, untuk menjadi tanda bagi orang-orang setelahmu, supaya mereka mengambil pelajaran. Dan ingatlah, sesungguhnya kebanyakan manusia lengah terhadap tanda-tanda kekuasaan kami. Quran Surat Yunus ayat 92.
Dasar laut. Kedalaman air laut yang kira-kira 200 meter hampir tak ditemukan cahaya. Bahkan dengan kedalaman 1 km atau lebih, dipastikan cahaya tak bisa tembus ke dalamnya. Hal ini diketahui setelah dilakukan penelitian dengan menggunakan alat modern yang bisa menyelam paling dalam di dalam samudra. Ternyata hal ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran sebagaimana firman-Nya. Atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak pula, di atasnya lagi awan. Gelap gulita yang bertindih-tindih. Apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya. Dan barang siapa tiada diberi cahaya petunjuk oleh Allah, dia tidak mempunyai cahaya sedikit pun. Quran Surat An-Nur ayat 40. Siklus air. Proses terjadinya hujan melewati beberapa tahapan. Air yang berada di permukaan bumi menguap ketika terkena sinar matahari. Uap tersebut akan naik ke udara dan kemudian menggumpal serta membentuk awan. Awan tersebut bisa dibawa kemana saja oleh angin sesuai kehendak Allah SWT. Jika kandungan air di dalam awan telah jenuh, hujan pun turun dan nantinya air itu akan kembali ke lautan. Proses ini ternyata telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Allah, dialah yang mengirimkan angin. Lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Kamu melihat keluar dari celah-celahnya. Maka apabila hujan tersebut turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Quran Surat Ar-Rum ayat 48. Garis tata surya. Ahli astronomi mengungkapkan, jika matahari bergerak dengan kecepatan hingga 720.000 km per jam ke arah bintang Vega, tentu pergerakan ini sangatlah cepat. Bukan hanya matahari, semua planet, satelit dalam sistem gravitasi matahari juga menempuh jarak yang sama dan bahkan juga bintang. Garis edar tata surya ini telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Telah kami tetapkan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah ia sebagai bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing berada pada garis edarnya. Quran Surat Yasin ayat 38-40. Begitulah kebenaran Al-Quran yang telah dibuktikan oleh penelitian ilmiah, sehingga para ilmuwan pun dibuat takjub dengan penemuan-penemuan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.